sungguh agar papa mama bahagia. Semoga semua bahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini, yuk kita simak profil berikut ini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879. Kemudian meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kartini diperbolehkan sekolah sampai pada usia 12 tahun. Di sana, Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Kartini pun mulai tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Jadi, kali ini kita mau membahas tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini ini siapa sih? Terus, apa sih hubungan Raden Ajeng Kartini dengan agama Buddha? Nah, setiap tanggal 21 April di Indonesia memperingati hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seseorang pahlawan nasional perempuan yang merupakan pelopor pejuang hak-hak perempuan. Nah, biasanya setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini dengan memakai pakaian daerah atau pakaian tradisional. Kemudian nih, banyak orang yang tidak tahu bahwa pemikiran wanita asal Jepara ini dipengaruhi oleh agama Buddha. Nah, apa sih pengaruhnya? Pengaruh dalam agama Buddha dalam pemikiran Kartini ini terlihat dari penggunaan istilah-istilah Buddhis dalam bahasa Belanda, seperti kata Buddhisme atau Buddhisme. Kemudian ada lagi kata Buddha Kinca atau anak Buddha. Nah, penggunaan istilah-istilah ini terdapat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang dikumpulkan oleh Abendanon. Kemudian di dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon, Kartini ini menceritakan bagaimana ia mengklaim dirinya bahwa dia adalah seorang anak Buddha dan ia juga tidak memakan makanan hewani. Dan ia juga nih merasa kasihan dengan ayahnya yang menginginkan dirinya sebagai bukan anak Buddha. Nah,
Kutipan, "Saya adalah anak Buddha. Anda tahu, itu alasan saya tidak memakan makanan hewani." Itu terdapat di buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari mana sih pengetahuan dan informasi yang didapat Kartini mengenai agama Buddha? Nah, ia mendapatkan pengetahuan dan informasi ini dari pergaulannya dengan masyarakat etnis Tionghoa dan juga dari buku-buku yang ia baca. Pergaulannya dengan etnis Tionghoa ini dapat dilihat nih dari suratnya yang menceritakan pada saat itu Kartini sedang sakit parah pada masa kecilnya dan menjadi sembuh berkat petunjuk dari temannya yang berasal dari etnis Tionghoa. Pada saat itu juga agama Buddha baru bangkit kembali setelah tertidur sejak runtuhnya kerajaan Majapahit dan diperkenalkan kembali di Nusantara dalam balutan tradisi Tionghoa bersama dengan agama tradisi lainnya seperti Tao dan Konghucu. Pergaulan inilah yang membawa budaya serta agama yang mengharapkan Raden Ajeng Kartini untuk mengenal agama Buddha, kemudian memberikan inspirasi tentang pergolakan batin dan juga perjuangannya bagi kaum wanita. Kartini nampaknya juga terkesan nih dengan buku karya Fielding yang berjudul Jiwa Suatu Bangsa, yang berisi mengenai pengalaman dan pengetahuan si penulis mengenai ajaran agama Buddha dan bagaimana masyarakat Burma atau Myanmar menerapkan menerjemahkan ajaran Buddha tersebut ke dalam kehidupan mereka. Nah, yang menariknya dari buku tersebut adalah terdapat beberapa hal pembahasan mengenai perempuan. Di antaranya adalah mengenai kedudukan kaum perempuan yang secara umum setara dengan pria. Kemudian mengenai perkawinan yang dianggap murni urusan duniawi, bukan urusan agama. Dan peran perempuan dalam keagamaan pada masyarakat Burma yang lebih religius tapi tidak serius, yang berbanding terbalik dengan kaum lelakinya. Mengherankan jika dari pembahasan seputar kaum perempuan dalam buku Fielding, Kartini mendapatkan inspirasi dan dorongan untuk perjuangannya ini. Nah, pemikiran-pemikiran Kartini yang kritis yang tertuang dalam surat-suratnya ini merupakan pemikiran seorang perempuan Indonesia yang melampaui pada zamannya. Pemikirannya tersebut bukan hanya seputar emansipasi perempuan saja, tetapi juga usaha pencarian nilai-nilai spiritual dalam agama. Jadi begitulah cerita Raden Ajeng Kartini dalam agama Buddha. Nah, semoga dapat menginspirasi semua wanita dimanapun kau berada. Dan semoga dari cerita Raden Ajeng Kartini ini mendapat manfaat dan pembelajaran yang baik. Cukup sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Dadah.